Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semua. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan niatan lillahi ta'ala, dengan harapan mendapatkan keberkahan ilmu di dunia maupun di akhirat. Amin. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah siapkah kalian belajar hari ini? Siap. Kalau siap, alat tulisnya disiapkan. Ini yang rapi. Nanti jika ibu menjelaskan, kalian jangan bicara sendiri ya. Terus jika ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan di akhir. Sebelumnya ibu mau bertanya kepada kalian, pernahkah kalian berbohong atau tidak jujur kepada orang lain? Wah, kelihatan sekali kejujurannya. Mari kita apresiasi. Dulu ibu juga pernah kok seperti kalian, pernah berbohong kepada guru ibu waktu di ayah, yaitu guru bahasa Inggris. Dulu ibu berbohongnya gini, ketika saat ibu bosan dalam dalam kelas, ibu itu izin mau ke kamar mandi kepada guru, tapi ibu malah perginya ke kantin. Sama. Itulah nggak apa-apa ya, itu kan manusiawi. Kamar mandi di Kemudian setelah ibu berbohong itu, ibu merasa bisa nggak enak hati, karena berbohong itu kan perbuatan yang dosa ya. Setelah kejadian itu, ibu itu merasa jera dan tidak akan mengulangi lagi. Walaupun kebohongan itu tidak dilihat oleh ibu, namun Allah Maha Mengetahui. Oleh karena itu, kita sebagai siswa dalam kehidupan sehari-hari harus berkata jujur kepada siapapun, karena berkata jujur itu membawa kita ke jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum menginjak ke materi selanjutnya, masih ada yang ingat kemarin kita membahas apa? Ibu ulas kembali ya. Ya, pertemuan kemarin kita membahas menuntut ilmu. Masih ingat? Tidak. Masih nggak belajar. Iya, nggak tahu. Ngantuk. Ya, sedikit menyinggung ya terkait materi pembelajaran kemarin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi siapapun dan tidak memandang usia. Karena dengan kita berilmu, kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Misalnya dari kisah itu tadi, itu termasuk perbuatan yang salah ya, jangan ditiru ya. Oke, sebelum lanjut ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian makna dari jujur, amanah, dan istiqomah. Yang kedua, yaitu menunjukkan perilaku dari jujur, amanah, dan istiqomah sebagai implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, yaitu menjelaskan hikmah dari jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan beberapa
nanti akan mengidentifikasi apa pengertian jujur, pengertian amanah, dan istiqomah. Yang kedua, kita nanti akan mengidentifikasi contoh perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, nanti akan Ibu bentuk kelompok. Nanti akan Ibu kasih tugas kelompok ya, dikerjakan di rumah. Terus nanti bisa bertanya di akhir ya kalau belum jelas ya. Oke. Baik, sebelum menginjak ke materi selanjutnya, mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu jujur, amanah, dan istiqomah? Ada yang tahu? Tidak. Belum. Jujur. Kalian kalau mendengar kata jujur itu yang kepikiran di pikiran kalian itu apa? Tidak bohong. Oke, jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan itu memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itu adalah yang sebenarnya. Kejujuran itu erat kaitannya dengan hati nurani ya. Kata hati nurani adalah sesuatu yang suci dan murni. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Namun kadang kita memang enggan mengikuti hati nurani ya. Pernah ada yang tidak mengikuti hati nurani? Sering. Jika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani, maka itulah yang disebut dusta. Dan apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, itulah yang dinamakan bohong. Dusta atau bohong merupakan makna dari sifat jujur. Mengapa kita harus jujur? Biar mendapat pahala. Biar mendapat pahala ya. Oke, karena jujur itu penting. Karena jujur itu penting. Jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial kita harus memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang, agar tidak ada yang dirugikan, dizalimi, dan dicurigai. Kita harus jujur ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi untuk kehidupan yang lebih baik itu adalah kuncinya kejujuran. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang artinya sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan kejujuran itu merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur itu menjadi identitas seorang muslim. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu salah. Jangan dicampur adukan antara yang benar dan salah. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Quran Al-Baqarah ayat 42 yang artinya, dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan keberadaan sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi kalau kalian itu gimana ya, kalau kalian menyembunyikan kebenaran itu ya kamu makan jangan jual. Baik, ada yang tahu contoh perilaku jujur itu gimana? Berkata jujur ya. Contoh perilaku jujur itu ya tidak berbohong, tidak memfitnah orang lain, mengakui kesalahan jika memang melanggar, dan mengembalikan barang yang setelahnya. Sedangkan apa yang kita ambil dari perilaku jujur itu? Ada yang bisa apa yang dapat kita ambil dari membuat hati selalu tenang. Ya, dapat kepercayaan dari
hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Baik, dari sini materi jujur ada yang ditanyakan? Belum ya? Saya lanjut dulu ya, nanti ya. Oke, yang kedua yaitu amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada orang lain dan lainnya. Amanah itu berkaitan dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Ternyata tanpa disadari, kalian itu sudah mulai berlatih menjaga amanah ya. Seperti tahu, siapa tahu kalau kalian kelak di antara kalian ini ada yang mendapatkan amanah untuk menjadi seorang pemimpin. Amin. Jika kalian berlatih mulai dari sekarang, pada saat menjadi pemimpin tentu tidak sulit untuk menjaga amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepada negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban memelihara rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Di sini ada macam-macam bentuk amanah, ada 3. Yang pertama yaitu amanah terhadap Allah. Amanah ini berupa kaitannya akan selalu perintah Allah. Amanah ini berupa ketaatan akan selalu segera mematuhi perintah Allah. Yang kedua yaitu amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak antara sesama manusia. Misalnya ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikan kepada yang berhak. Dan yang terakhir yaitu amanah diri sendiri. Amanah ini dijalankan dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Contoh perilaku amanah ada yang tahu? Apa ya? Ya, disuruh ibu. Ya. Contoh perilaku amanah yaitu ketika ada barang jatuh, barang itu dijaga dan dikembalikan kepada pemiliknya. Terus menjaga rahasia. Kalian menjaga rahasia enggak? Enggak. Kita semua tukang cepu. Tidak menyalahkan jabatan. Jadi kalau kalian nanti menjadi seorang pemimpin, jangan menyalahkan jabatannya. Jadi itu memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah perilaku amanah yaitu yang pertama dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan, dan hidup akan sukses dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu istiqomah. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuensi dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan atau godaan. Istiqomah terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung
ini wajib dimiliki setiap muslim, termasuk kita sebagai pelajar ya. Kalian harus istiqomah dalam belajar. Istiqomah dapat kita membantu untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar harus memberikan contoh yang baik kepada siapa saja dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sekitar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 12 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih. Ayat di atas itu menjelaskan sifat sikap orang-orang istiqomah, yaitu menepati dan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh agama, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan semua larangannya. Orang yang semacam itu tidak perlu khawatir dari mereka di hari kiamat karena Allah menjamin keselamatan mereka. Kemudian contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari yaitu selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun, dan melaksanakan sholat pada tepat waktu. Kalian kalau sholat tepat waktu enggak? Ada sih ya. Cuma ada tepat waktu di awal, cuma di awal yang bolos dan enggak salah. Biasanya yang sholatnya agak malam itu sholat Isya subuh ya. Duhur juga ada. Dan yang terakhir yaitu belajar terus menerus hingga paham. Kalian kalau belajar belum paham itu jangan terus asa. Kalian harus semangat belajar, istiqomah, selalu belajar. Kemudian yang terakhir yaitu hikmah perilaku istiqomah, yaitu orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Kemudian tidak hanya dibawa kesedihan dan tidak kita dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan kuat. Dan orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin penjelasan itu cukup sekian. Ada yang ditanyakan dari sini? Mengapa kita harus memiliki sifat jujur? Malah dulu. Dialognya siapa? Saya Lukis Arminasi. Saya mau bertanya. Ya. Mengapa kita harus memiliki sifat jujur? Ya. Kemudian ada yang bertanya lagi? Saya. Ya. Siapa namanya? Jenny. Ya. Kepada siapa kita harus amanah? Ya. Langsung dijawab saja ya. Ya. Ya, jawab. Bicara saja ya. Iya. Ya. Jadi pertanyaan tadi, kepada siapa saja kita harus amanah gitu ya? Kita itu harus amanah kepada sesama manusia dan kepada diri sendiri. Kalau kita amanah kepada orang lain itu contohnya ketika kalian dititipin sesuatu kepada orang lain itu kalian berikan kepada orangnya. Terus kalau kepada diri sendiri itu kita harus melatih sifat yang amanah, karena amanah itu sulit. Kadang kalau kita mau mengerjakan sesuatu itu kita merasa sering malas, masih besok tugasnya, besok aja lah kerjanya kan gitu ya. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus jujur? Ya. Karena jujur itu baik.
dia itu juga hebat. Sebagai makhluk sosial, kita harus memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang, agar tidak ada yang dirugikan, didolimi dan dicurigai. Oleh karena itu kita harus jujur. Jadi untuk kehidupan yang lebih baik itu kuncinya adalah kejujuran. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Bu. Oke, sekiranya pembelajaran hari ini cukup dulu ya. Aku akan menyampaikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, yaitu kejujuran adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Hikmah atau manfaat perilaku jujur adalah akan dipercaya orang lain dan mendapatkan banyak teman dan hidupnya tentram karena tidak memiliki kesalahan kepada orang lain. Amanah itu terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah ada 3 macam, yaitu yang pertama amanah terhadap sesama manusia, amanah terhadap diri sendiri, dan amanah terhadap Allah. Amanah dapat diwujudkan melalui perbuatan seperti titipan rahasia, tidak menyalahgunakan jabatan, menunaikan kewajiban dengan baik, dan memelihara semua nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Istiqomah berarti tegak, lurus, tekun, dan bulat. Istiqomah dapat diwujudkan melalui perbuatan, selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, melaksanakan sholat tepat waktu, belajar secara terus-menerus, selalu menaati peraturan yang ada di sekolah, dan selalu menjalankan kewajibannya. Oke. Oh iya, tapi dulu lupa absen. Saya absen dulu ya. 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 Absen. Ini sebagian yang tak absen ya. Ya. Absen pertama Rida Rahmatu. Ya. Terus Putri. Namanya Putri semua ya. Iya. Oh, saya belum hafal, maaf ya. Ya. Yang diajar. Terus hari ini siapa yang tidak masuk? TG. Maksudnya dan bagus. Mana? Gua tahu. Namanya Sofia, siapa masih sakit. Masih sakit. Kayaknya makan bolong. Tidak ada suratnya ya, Kak? Tidak ada. Oke. Jadi ini saya alta dulu ya. Ya. Kalau dia mau komplain silahkan bilang ke ibu sendiri ya. Ya. Oke, sudah. Oh iya, ibu akan kasih tugas kalian. Nanti kalian bentuk kelompok ya. Kelompoknya dipilihkan ibu atau kayak Pilih sendiri. Nanti sekretaris mengumpulkan ya. Ya. Kelompoknya ada 12, masing-masing kelompok ada 3 anak ya. Ya. Nanti sekretaris silakan mengumpulkan namanya itu di saya ya. Ya. Baik. Saya kira cukup untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Amin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.